Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, ya. Sholawat serta salam senantiasa tercurah pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat, kerabat, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah sampai akhir hayat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore menjelang maghrib ini saya akan membahas tentang hadis arba'in yang ke-15, ya. Saya bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Jadi di situ dijelaskan, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Jadi di hadis arba'in yang ke-15 ini ada tiga, ya, ada tiga yang intisarinya, bahwa di situ dikatakan orang yang beriman atau percaya kepada hari akhir itu yang pertama tadi, ya, falyakul khairan aw liyasmut, berkata baik atau diam. Kemudian yang kedua, fal yukrim jarah, memuliakan tetangga. Dan yang ketiga, fal yukrim dhaifah, memuliakan tamunya. Jadi di dalam Islam itu tidak hanya mengatur habluminallah, tetapi juga bagaimana mengatur hubungan kita dengan sesama manusia. Di sini, ya, apabila kita mengaku beriman kepada Allah, yaitu dengan berkata baik. Jadi seseorang itu kalau tidak berkata baik itu akan istilahnya berkata yang kurang baik, dan kalau berkata kurang baik ini akan mengotori hati kita, akan istilahnya menyakiti orang yang kita ajak bicara, dan ini nanti akan timbul suatu hubungan yang kurang bagus, ya, hubungan yang tidak harmonis, atau timbul perpecahan atau permusuhan, gitu, ya. Maka ketika kita tidak bisa berkata baik, hendaklah kita diam, ya. Jadi ada yang menyatakan, ya, sabda Rasulullah, kalau ketika seseorang itu banyak perkataannya dan perkataannya itu bukan untuk zikir kepada Allah, maka itu akan mengeraskan hatinya. Jadi di situ hadis riwayat Tirmizi, ya, janganlah kalian banyak bicara yang bukan zikir kepada Allah, karena banyak bicara yang bukan zikir kepada Allah itu membuat hati kita itu menjadi keras. Dan orang yang paling jauh dari Allah yaitu orang yang berhati keras. Dan di sini dikatakan juga Muslim sejati yaitu orang Muslim yang lainnya itu selamat dari lisan dan tangannya. Makanya ketika kita misalnya tidak mampu untuk berkata yang baik, maka kita lebih baik diam. Biasanya kita itu, ya, kadang apalagi di bulan Ramadan ini, ya, kadang ada acara seperti bukber, gitu, ya, bukber dengan teman lama yang tidak pernah kita istilahnya berjumpa. Nah, itu kadang kita
terlontar atau banyak ngobrol sana sini menanyakan kabarnya si A atau gimana gitu ya. Nah di situ mungkin kita nggak bisa mengontrol diri ya, di saat kita berpuasa kita malah menggosip teman kita seperti itu. Maka oleh karena itu kita harus senantiasa bisa mengendalikan diri, apalagi di bulan yang penuh barokah ini. Di hadis riwayat Ahmad ya juga dikatakan di situ, tidak akan lurus iman seseorang hingga lurus hatinya, dan tidak akan lurus hatinya hingga lurus lisannya. Jadi di situ ya mengajarkan bagaimana kita beradab bicara ya, menjaga lisan kita kepada sesama manusia. Yang selanjutnya ini dari nasihat Amirul Mukmin ya, barang siapa yang banyak bicara tentu banyak salahnya. Nah, ini sering ya kita merasakannya ketika kita itu banyak bicara, ternyata kalau kita renungkan, aduh banyak juga salahnya. Dan ketika barang siapa yang banyak salahnya tentu banyak dosanya. Dan barang siapa yang banyak dosanya, neraka itu lebih pantas untuknya. Alhamdulillah ya, semoga kita bisa terjaga ya dari pembicaraan yang kurang bermanfaat gitu. Selanjutnya di sini wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jaroh. Di sini menghormati tetangga, memuliakan tetangga. Tetangga itu siapa? Ada beberapa perbedaan ya, yaitu tetangga itu adalah orang yang tinggal ya 40 orang ya di samping kanan rumah kita, 40 rumah di depan belakang rumah kita. Ada yang menyatakan bahwa tetangga itu ya orang yang tinggal sekampung dengan kita. Nah, di sini bagaimana cara memuliakan tetangga? Yang pertama itu tidak istilahnya membantu mereka, membantu tetangga kita, dan juga tidak menyakiti mereka. Untuk membantu itu banyak ya, misalnya kita menolong atau membantu tetangga kita apa yang diperlukan. Di sini ada juga ya hadis ya, bukanlah mukmin sejati orang yang kenyang sementara tetangga di sampingnya itu kelaparan. Ada juga ya tentang hadis ini ya, berbagi makanan ya, istilahnya ketika kita masak itu dianjurkan untuk istilahnya memberi kuah gitu ya yang banyak, jadi kita bisa berbagi dengan tetangga yang ada di samping kanan kiri kita. Dalam surat An-Nisa ayat 36, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Di sini ada ya tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Itu maksudnya apa? Yaitu tetangga yang dekat itu yang tetangga yang masih kerabat, dan tetangga yang jauh itu tetangga yang pada umumnya. Selanjutnya ya, tidak menyakiti tetangga kita. Jadi kita kalau berbicara tentunya juga harus yang sopan, yang tidak menyakitkan. Kadang ada orang gitu ya, bicaranya lemah lembut tapi ternyata menyelekit gitu ya, nyelekit di hati ya, seperti itu. Di sini pernah gitu sahabat mengadu kepada Rasulullah gitu, ada si fulanah gitu ya, yang dia itu rajin sholat, rajin sedekah juga, dia juga berpuasa, tetapi kata-katanya itu sering menyakiti tetangganya. Dan di situ Rasulullah gitu ya menjawab, la khaira fiha hiya min ahlin nar, tidak ada kebaikan di dalamnya dan dia adalah penduduk neraka. Jadi kita tentunya harus berhati-hati ya, meskipun kita rajin sholat gitu ya, mungkin dalam sholat kita itu belum kusuk gitu ya. Sesungguhnya dalam sholat itu kan bisa mencegah dari kemungkaran gitu. Nah, itu perlu dijaga lidah kita. Meskipun kita banyak melakukan kebaikan, ternyata ketika kita menyakiti tetangga kita itu tidak ada kebaikan di dalam diri kita ya. Na'udzubillah min dzalik.
uh, yang terakhir gitu ya, yang terakhir bagaimana kita memuliakan tamu ya. Di situ dikatakan gitu ya, bahwa ketika kita itu menerima tamu, apa yang mesti kita perbuat? Yang pertama, menyambutnya dengan wajah yang berseri-seri. Jadi kita tidak menampakkan ketika kita lagi punya masalah dengan anak, dengan siapa gitu ya, tidak menampakkan raut wajah kita, rasa kejengkelan gitu ya. Ketika ada tamu, kita menunjukkan wajah yang istilahnya berseri-seri gitu ya, yang bahagia gitu ya. Lalu selanjutnya kita menjamu tamu yang datang tadi. Jadi jamuan itu ada yang menyatakan 1 hari, bisa aja sampai 3 hari itu bagi tamu yang menginap. Jadi di sini ada sabda Rasulullah, hadis riwayat Muslim, jamuan untuk tamu adalah 3 hari dan hadiah untuk bekal perjalanan untuk sehari semalam. Tidak halal bagi seorang muslim menetap di rumah saudaranya kemudian membuatnya berdosa. Lalu sahabat bertanya, kok bisa sampai membuatnya berdosa gitu ya? Karena si tamu tadi itu tidak memperhatikan kondisi tuan rumahnya. Bisa juga dia merasa sudah dekat gitu ya, sudah seperti saudara, maka menginapnya seenaknya sampai berlama-lama. Nah, itu menyusahkan tuan rumah karena mungkin tuan rumahnya tidak ada lagi yang mau disuguhkan gitu ya, tidak ada lagi yang untuk memuliakan tamu tersebut. Nah, ini ada kisah ya, kisah Nabi Ibrahim dalam surat Az-Zariyat ayat 24-30, bagaimana beliau menyambut tamu itu meskipun tamu itu tidak dikenal beliau. Ya, ketika datang tamu itu, lalu Nabi Ibrahim mengunjungi keluarganya untuk menyiapkan daging anak sapi. Dan ternyata ketika sudah disuguhkan ke tamunya, ternyata tamunya ini tidak mau makan ya, tidak menjamah makanan itu. Dan ternyata itu adalah malaikat-malaikat gitu ya, yang datang untuk memberi kabar tentang kelahiran Ishak ya. Begitu juga di zaman Rasulullah ada sahabat ya, yaitu Abu Tolha dan Ummu Sulaim ya. Ketika itu Rasulullah berada di masjid dan kedatangan tamu, seorang musafir. Musafir ini orangnya kekurangan gitu ya. Lalu menawarkan kepada sahabatnya, siapa di antara kalian yang mau untuk menjamu tamu ini gitu ya. Sahabatnya diam semua. Lalu Abu Tolha pun menyanggupinya, saya ya Rasulullah gitu ya. Akhirnya musafir tadi ikut Abu Tolha ke rumahnya, dan ketika nyampe rumahnya itu sudah malam ya, sudah menjelang, sudah isya, sudah setelah isya. Lalu disiapkanlah makanan, dan ternyata ketika tanya ke istrinya, makanannya hanya tinggal 1 sajian saja, dan 1 sajian ini sebenarnya untuk Abu Tolha saja. Dan Abu Tolha punya trik ya bagaimana untuk memuliakan tamu tersebut. Ketika sudah siap makanan, padahal makanannya cuma 1 yaitu tapi bagaimana caranya membuat tamu itu tidak sungkan untuk makan gitu ya. Jadi lampunya dipadamkan dan melakukan gerakan-gerakan seperti makan gitu ya, seperti mengunyah atau apa ya istilahnya, ada piring yang seperti apa ya, kena sendok seperti itu ya. Begitulah yang dilakukan Abu Tolha. Jadi dia tetap memuliakan tamu meskipun dalam kondisi yang kekurangan ya. Mungkin dari kita juga harus apa ya, kondisi ketika kita bertamu harus tahu juga ya kondisi tuan rumah ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari hadis arba'in yang ke-15 tadi. Bukti seorang itu dikatakan beriman kepada Allah dan hari akhir tadi ya, berkata yang baik atau diam, memuliakan tetangga dan memuliakan tamu. Demikian apa yang saya sampaikan. Saya mohon maaf kurang lebihnya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.